Cinta tidak harus memiliki. Apa? Woi, ngaca, mikir bro, mikir. Yang setuju dengan kata-kata itu berarti goblok. Hari ini saya ingin membahas mengenai kata-kata bijak yang sering kita dengar. Dan bodohnya ada yang menganggap kata-kata itu benar. Karena kata-kata ini hanya dibuat untuk nenangin kita. Ketika kita udah gak bisa ngapa-ngapain, dan kita dikasih kata-kata bijak ini untuk nenangin diri kita. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, hemat pangkal kaya. Kalian pasti sering dengar mengenai kata-kata hemat pangkal kaya. Jadi, kalau kita nabung, kita bakalan kaya. Bullshit. Orang kaya bukan karena hemat. Jadi, kalau saya mau beli mobil harganya 300 juta dan gaji saya per bulannya hanya 2 juta atau 3 juta, sampai goblok gak bakalan kebeli tuh mobil. So, hemat bukan pangkal kaya. Orang kaya bukan berhemat. Mereka membeli barang-barang itu, barang-barang yang bagus, itu bukan karena mereka berhemat. Itu karena mereka rajin kerja, muterin duitnya biar berkembang, mencari hal-hal baru yang bisa menghasilkan duit. Misalkan kalau saya mau beli mobil harganya 300 juta tadi, saya harus mikir bagaimana caranya saya kerja sampai mendapatkan uang sebanyak 300 juta itu. Bukan bagaimana caranya saya berhemat sampai 300 juta. Sampai tua nggak bakalan kebeli. Nomor 2, cinta tidak harus memiliki. Biasanya orang yang ngomong kayak gitu itu adalah orang-orang yang jelek, nggak punya masa depan, nggak punya harapan, minder, ke sliding sama temen sendiri, mau pacaran tapi ditikung sama orang lain. Oh my god, serius cinta tidak harus memiliki? Semoga kalian bukan tipe orang yang kayak gitu dan berusaha untuk sembunyi di belakang kata-kata cinta tidak harus memiliki. Nomor 3, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mungkin ya, itu diajarkan kepada kita agar kita hormat kepada orang yang lebih tua, terutama kepada ibu kita. Tapi tidak semua orang tua itu baik. Tidak semua ibu itu baik. Kalian baca berita kan tentang ibu yang ngebuang anaknya, ibu yang gak mau ngurus anaknya. Banyak, a lot. Malahan ada ibu yang ngurus anaknya, setelah anaknya besar hanya dibuat untuk mesin duit. Hanya dibesarkan untuk nyari duit. Buat keluarganya, buat ibunya. Karena kalau nggak gitu ibunya bakal ngapa-ngapain. Itu banyak banget, it's a lot. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Well, ya. Tapi ibu yang bagaimana dulu? Number 4, semua akan indah pada waktunya. No. Nggak seperti itu. Semua akan indah pada waktunya, nggak. Kalau pada awalnya udah rusak dan dibiarin, kita diemin, bakalan hancur. Belakangnya hancur, nggak indah. Kalau ada sesuatu yang udah nggak bener, terus kita bilang tenang aja, pasti bakalan indah pada waktunya. Nggak bakalan. Itu hanya dikatakan supaya kalian tenang, nggak usah ketakutan, nggak usah khawatir. Dan lihat aja nasibmu. Karena semua nggak bakalan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya kalau kita ngerjain, kita ngeplan, kita ngerencanain untuk merubah sesuatu yang udah rusak untuk menjadi indah pada waktunya. Paham? Jadi, kalau ada orang yang mengatakan tenang aja, semua bakalan indah pada waktunya. Plak, that's not true. Number 5, rezeki jodoh ada di tangan Tuhan. Kalau kita ngebahas ini, pasti bakalan banyak yang bilang, bener bro, rezeki jodoh itu ada di tangan Tuhan. Well ya, Tuhan ngasih kita jodoh, Tuhan ngasih kita rezeki. But well, kita bisa milih, oke? Kalau kita nggak ngapa-ngapain, kalau kita diem aja, kita nggak kerja, nggak bakalan. Tuhan nggak bakalan ngasih kita apa-apa. Malahan Tuhan juga bakalan diem aja ngeliatin kita. Kita semua diciptakan Tuhan dengan kebebasan supaya kita bisa berkarya, bisa berkreasi dan mencari hidup kita sendiri. Jadi nggak ada yang namanya kita diem aja. Rezeki bakalan datang sendiri, jodoh bakalan datang sendiri. Sampai kita jadi perawan tua, sampai kita jadi perjaka tua, ya kita nggak ngapa-ngapain. Rezeki jodoh diberikan oleh Tuhan, tapi kita yang ngerjain, kita yang usaha, kita yang cari. Tapi biasanya jodoh bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan bapak sama mama kalian.